Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Putri dari PAI kelas 6D. Video ini untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah hadis tarbawi. Baik, sebelum kita membahas hadis Nabi Muhammad SAW tentang toleransi, di sini saya akan menjelaskan pengertian toleransi terlebih dahulu. Kata toleransi sebenarnya bukanlah bahasa asli Indonesia, tetapi serapan dari kata bahasa Inggris yaitu tolerance, yang definisinya juga tidak jauh berbeda dengan kata toleransi atau toleran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata toleransi berarti sifat atau sikap toleran. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1991 itu kata toleran sendiri didefinisikan sebagai bersifat atau bersikap menenggang, dalam arti menghargai, membiarkan atau membolehkan, atau disebut pendirian. Itu pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya. Yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri itu menurut Suharto dan Retnoningsih 2011. Toleransi merupakan kata yang diserap dari bahasa Inggris yang berarti sabar dan kelapangan dada. Adapun kata kerja transitifnya adalah toleran yang berarti sabar menghadapi atau melihat dan tahan terhadap sesuatu, sementara kata sifatnya adalah toleran yang berarti bersikap toleran, sabar terhadap sesuatu. Itu menurut Eccles dan Saidili 2003. Sedangkan menurut Salman 1993, kata tolerans itu tersendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal atau berinteraksi dengan suatu yang sebenarnya tidak disukai atau disenangi. Dengan demikian pada awalnya dalam makna toleransi terkandung sikap keterpaksaan. Kemudian dalam bahasa Arab, istilah yang lazim dipergunakan sebagai pandangan kata toleransi adalah samahah atau tasamuh. Para pakar leksikograf Arab mengartikan sebagai berlaku lembut dan mempermudah. Itu menurut Ma'luf 1994. Kalau menurut Ibnu Al-Manzur dan Al-Munawwir, kata ini pada dasarnya berarti al-jud atau kemuliaan, atau disebut juga saat al-sadr, lapang dada, dan husnul dan tasahul atau ramah, suka memaafkan. Makna ini berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Dengan demikian berbeda dengan kata toleransi yang mengandung nuansa keterpaksaan. Maka kata tasamuh yang memiliki keutamaan karena melambangkan sikap dan bersumber pada kemuliaan diri, al-jud wal karam. Sedangkan Ibnu Faris 1979 dalam kitab Al-Mu'jam Al-Maqayis Al-Lugha mengartikan kata samahah dengan suhulah, yaitu mempermudah. Pengertian ini dikuatkan Ibnu Hajar Al-Aqsalani 1996 dalam Fath Al-Bari yang mengartikan kata as-samha dengan kata as-sahlah, yaitu mudah, dalam memaknai sebuah riwayat yang berbunyi ahabbu ad-din illallah al-hanifiyah
as-samhah. Nah, perbedaan arti ini sudah barang tertentu mempengaruhi pemahaman penggunaan kata-kata ini dalam bahasa Arab dan Inggris. Nah, kita di sini bahas hadis-hadis Nabi tentang toleransi. Dalam hadis Rasulullah SAW ternyata cukup banyak ditemukan hadis-hadis yang memberikan perhatian secara verbal tentang toleransi sebagai karakter ajaran inti Islam. Nah, hal ini tentu menjadi pendorong yang kuat untuk menelusuri ajaran toleransi dalam Al-Quran. Sebab apa yang disampaikan dalam hadis merupakan manifestasi dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Di sini ada hadis tentang toleransi dan agama yang dicintai Allah SWT. Nah, yang artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, nah, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah SWT? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis tersebut Ibnu Hajar Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari pada kitab iman, bab agama itu mudah. Nah, di dalam sahihnya secara mu'allaq dengan tidak menyebutkan sanadnya karena tidak termasuk dalam kategori syarat-syarat hadis sahih menurut Imam Al-Bukhari. Nah, akan tetapi beliau menyebutkan sanadnya secara lengkap dalam Adab Al-Mufrad yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas dengan sanad yang hasan. Nah, sementara Syekh Nasiruddin Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang kedudukannya adalah hasan li ghairihi. Nah, kemudian di sini ada hadis tentang etika jenazah Yahudi lewat. Menceritakan Hisham bin Yahya menceritakan dari Ubaidillah bin Qasam dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, suatu hari jenazah lewat di hadapan kami, maka Rasul berdiri menghormatinya dan kami pun ikut berdiri. Kami bertanya, wahai Rasul, jenazah tadi adalah orang Yahudi. Rasul bersabda, jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah. Nah, sepertinya Nabi Muhammad SAW berdiri untuk jenazah Yahudi bukan untuk penghormatan dan pemuliaan kepada dirinya, tapi karena kematian yang menakutkan. Sebagaimana hal yang disebutkan sebagai alasan berdiri dalam beberapa jalur innal mutafazah, sesungguhnya kematian adalah menakutkan. Nah, perkataan zanata Yahudi itu adalah dalil bahwa orang yang Yahudi atau orang kafir boleh memasuki kota Madinah di saat Nabi meninggal dunia. Nah, banyak orang-orang Yahudi yang berdatangan. Menurut Al-Qurtubi, kematian adalah hal yang menakutkan sehingga orang tidak boleh menganggap enteng maksudnya. Nah, hendak seseorang tidak terbuai dalam kelalaian melihat kematian karena yang demikian merupakan tanda-tanda menyepelekan kematian. Untuk itu, dalam hal ini tidak ada perbuatan apakah yang mati itu muslim atau orang kafir. Kemudian ulama lain berpendapat bahwa ungkapan kematian itu menakutkan merupakan bentuk mubalaghah, gaya bahasa yang menyatakan suatu yang melebihi dari keadaan sesungguhnya. Maksudnya bahwa kematian dapat menimbulkan ketakutan. Nah, pendapat kedua ini didukung oleh riwayat yang dinukilkan oleh Abu Salamah dari Abu Hurairah dengan lafaz innalillahi mauti faza. Sesungguhnya kematian itu dapat menimbulkan ketakutan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, begitu juga Ibnu Abbas. Seperti yang dikutip oleh Al-Bazzar, hadis tersebut mengingatkan kepada orang yang melihat jenazah untuk bersedih dan tidak menunjukkan sikap acuh. Nah, menurut lafaz Ibnu Hibban, untuk alasan ini mengagungkan Allah bukanlah untuk menafikan satu sama lain.
As-Sahani 2013. Perintah ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan dari Ali dalam riwayat Muslim. Sesungguhnya Nabi berdiri untuk jenazah kemudian duduk. Ucapan itu dapat memahami bahwa maksudnya beliau berdiri kemudian duduk setelah jenazah itu jauh darinya. Tapi ucapan ini bertolak bahwa Ali mengisyaratkan kepada suatu kaum untuk duduk kemudian menceritakan hadis ini kepada mereka ketika terjadi perbedaan kedua hadis ini. Maka ulama berselisih pendapat tentang masalah itu. Nah, kemudian Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hadis dari Ali tersebut sebagai nasih atau penghapus. Nah, perintah berdiri disebutkan juga bahwa sesungguhnya hadis ini dipahami bahwa duduknya Nabi SAW sebagai penjelasan bahwa bolehnya kedua hal tersebut, karena An-Nawawi berkata pendapat yang terpilih adalah berdiri itu sunnah. Nah, adapun hadis Ubadah bin Samit, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW selalu berdiri untuk jenazah. Lalu ada seorang pendeta Yahudi yang melewatinya dan ia berkata, seperti inilah kami berbuat. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, duduklah kalian dan berbedalah dengan mereka. Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Nah, hadis ini adalah hadis dhaif karena di dalamnya terdapat Bashar bin Rafi. Al-Bazzar berkata, Bashar bin Rafi hanya seorang diri dalam riwayat ini. Ia perawi yang lemah dalam meriwayatkan hadis. Nah, mayoritas ulama berkata bahwa ini disunahkan. Telah diriwayatkan Al-Baihaqi dari hadis Abu Hurairah dan lain-lainnya bahwa orang berdiri sampai jenazah itu diletakkan. Nah, itu seperti perempuan hamil dalam pahalanya. Kemudian menurut Ahmad, Ishaq, Ibnu Habib al-Majisun dan ulama dari Imam Malik berpendapat tentang berdiri atau duduk ketika jenazah lewat tidak menjadi masalah karena mereka membolehkan untuk berdiri dan duduk. Nah, Al-Mutawalli yang termasuk sahabat kami berpendapat hal itu dianjurkan dan inilah pendapat yang terpilih. Maka perintah untuk berdiri merupakan sunnah. Nah, sedangkan hadis yang mengatakan boleh untuk duduk, oleh karena itu pendapat orang mengatakan hadisnya telah dimansuh, tidak menjadi acuan. Imam An-Nawawi 2016. Nah, dari beberapa paparan dan penjelasan di atas bahwa tidak ada batasan bagi umat Islam untuk menghargai orang-orang berbeda agama. Nah, sejadinya berdiri kita melihat jenazah yang lewat adalah bentuk saling menghargai antara sesama manusia. Nah, jadi hal itu pun tidak ada kaitannya dengan akidah Islam karena sifatnya adalah muamalah atau disebut hubungan interaksi sosial antar umat berbeda agama. Nah, bahkan dua imam besar, Imam Syafi'i dan Imam An-Nawawi mengatakan tentang berdirinya ketika jenazah Yahudi lewat merupakan yang disukai dan disunnahkan. Nah, terlepas dari seorang non-muslim atau maka dari itu narasi-nasinya hadis Rasulullah SAW sesama syarahnya terdapat sebuah nilai-nilai toleransi yang saling menghargai makhluk Tuhan. Nah, terlepas dari berbicara masalah agama karena sifat menghargai adalah sifat yang toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi jika dipahami secara tekstual maka akan rancu dengan kata toleransi. Nah, maka dari itu hadis ini harus dipahami dari kontekstualnya atau pesan moral yang tergantung pada hadis tersebut. Nah, syarah hadis ini menjelaskan tentang kafir zimmi yang Rasulullah SAW berdiri melihatnya. Mengapa dilakukan oleh Rasulullah? Karena mereka adalah kafir zimmi, yaitu kafir yang hidup di tengah umat Islam yang tidak membahayakan umat Islam. Nah, kalau dibawa dalam konteks sekarang, hadis ini sangat relevan untuk dipakai sebab orang kafir yang hidup di tengah-tengah umat Islam bukanlah kafir yang membahayakan. Sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kekurangan ada di dalam diri saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.